Dalam perjalanan ini, tujuan pertama saya adalah Lembah Napu. Dari Kota Palu, kami melewati Kabupaten Sigi sebelum masuk ke Kabupaten Poso. Perjalanan melewati gunung dan hutan selama kurang lebih 4 jam tak terasa berat ketika saya akhirnya bisa melihat permukiman warga di ujung mata. Saya ditemani seorang arkeolog yang telah puluhan tahun meneliti keberadaan situs-situs megalitik di Sulawesi Tengah, Iksam Jorimi. Pak Iksam membawa saya ke padang savana luas nan indah di Kecamatan Lorepeore, tempat situs megalitik Watunongko berada. Ini apa ya, Pak? Ini namanya tinggalan Kalamba. Kalamba. Ya. Berarti ini yang disebut untuk pemakaman? Iya, untuk penguburan. Dan dalam bahasa Lore, Kalamba itu artinya perahu. Oh. Maksudnya perahu arwah. Gitu. Dan salah satu Kalamba yang ada di sini ditemukan mempunyai ragam hias menyerupai wajah. Ya, ini ya Pak ya matanya. Ya, ya, ini jadi dipahat berbentuk bulat. Ya. Dan ini bentuk hidungnya agak mancung ini. Jadi ini bagian tutupnya ya Pak ya? Iya, ini bagian dari tutup Kalamba. Kalau dalam bahasa Lore disebut tutuna. Tutuna, Arti penutup. Penutup untuk makamnya ya? Untuk ya, untuk kalau sudah wadahnya. disimpan di dalam, kerangkanya kemudian ditutup, digeser batunya. Ini ada pola-pola bentuk cerukan begitu, kenapa Oh Pak? ya, memang ini sengaja dibuat. Dakon namanya. Dakon? Bentuk ini sengaja dibuat ini bentuk dari penggambaran posisi bintang di langit. Oh. Karena masa prasejarah itu mereka menghitung hari-hari yang baik untuk melakukan aktivitas berdasarkan posisi bintang di langit. Ini situs berikutnya namanya apa Pak? Ini? Ya, ini masih di situs Watunongko. Nah, ini temuan yang khas juga yang selain Kalamba. Ini namanya Watulumu. Watulumu. Ya. Perbedaannya apa sama Kalamba? Bentuk. Perbedaan bentuk. Nah, kalau di sini di Watulumu seperti ada tempat itu kerangka dibaringkan. Nah, ini tempat kepalanya. Tempat penguburan kedua atau yang disebut Kalamba memang menjadi ciri khas situs megalitik yang ada di Sulawesi Tengah. Ciri khas menarik lain ditemukan pada Kalamba yang ada di situs megalitik Watulumu, di mana Kalamba yang ada di sini memiliki corak ukiran wajah manusia dengan berbagai ekspresi. Bukti peradaban megalitik juga terlihat pada perkampungan kecil yang ditemukan pada situs PKSele di Kecamatan Lore Timur. Pada pintu masuk perkampungan kuno itu, terdapat arca menhir megalitik bernama Mungku Minua. Arca berbentuk manusia berdiri tanpa tangan dan kaki, menggambarkan raja atau kepala suku setempat. Sementara di sisi lainnya, arca PK Talinga ditemukan menandakan dirinya ialah istri kepala suku kampung kuno tersebut. Dikelilingi pohon bambu, hamparan pasak batu menhir kecil, sisa-sisa penopang rumah kuno yang disebut oboka, menjadi bukti adanya kehidupan sederhana di masa lampau berlangsung di tempat ini. Travelers, saya masih bersama Pak Iksam mengunjungi situs megalitik lainnya. Kali ini kami ke situs megalitik Pokekea. Ya, masih jenis Kalamba. Pak, ini kalau kita lihat motifnya wajah ya Pak ya? Ya, benar. Jadi di sekeliling wadah Kalamba ini terdapat 8 ragam hias menyerupai wajah manusia. 8 melingkar Ya, di Kalamba ya. ini. Jadi dia maknanya apa Pak? Diasumsikan itu sebagai penjaga di 8 arah mata angin supaya bisa memberkati kehidupan masyarakat di masa lalu. Situs Pokekea menjadi salah satu situs yang memiliki ragam artefak paling lengkap. Beberapa Kalamba yang ada di sini memiliki ragam hias bernilai seni tinggi. Hanya golongan berstrata sosial tinggi saja yang memiliki ragam hias di Kalamba atau makam mereka. Hiasan yang menarik salah satunya adalah yang menampilkan makaka Sulawesi. Selain Kalamba ada juga dolmen atau meja batu makam dan beberapa arca menhir atau patung batu.
Sementara itu ada juga arca menhir dengan bentuk serupa di Lembah Besoa, yakni arca menhir Tadulako. Arca ini dipercaya merupakan penggambaran panglima perang di masa Megalitikum. Arca-arca menhir ini merupakan situs-situs yang paling sering dikunjungi wisatawan. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan melewati Lembah Napu dan Lembah Besoa, kali ini saya berada di Lembah Bada. Sekarang kita sampai. Ini namanya Palindo Lara, Pak. Artinya apa itu? Iya. Kalau dalam bahasa Lore, dialek Bada itu artinya pelipur lara. Ya. Orang yang bijak. Gitu. Jadi ini fungsinya Jadi di masa megalitik, di masa prasejarah, fungsinya itu adalah untuk pemujaan. Jadi ini adalah simbol dari leluhur atau nenek moyang. Kalau kita lihat ini satu-satunya yang memang paling besar dan paling tinggi, dan berbentuk utuh manusia. Iya, jadi patung Palindo Lara ini di Indonesia termasuk arca menhir megalitik dari budaya megalitik yang terbesar di Indonesia. Tingginya dari permukaan tanah itu sampai di ujung kepala 4 meter. Ya, sementara patung-patung lain di Indonesia itu lebih kecil daripada ukuran patung Palindo Lara ini. Kalau dilihat jenis kelamin ini laki-laki atau perempuan, Pak? Kalau dari genetalannya sudah jelas ini adalah laki-laki. Dan digambarkan di pahat kedua tangan itu mengarah kepada genetalia. Oh, ini jarinya ya? Ya, jari ada 5 jelas. Satu, dua, Menhir yang raksasa ini yang ada di sini, Palindo. Jenis batuannya apa, Pak? Ini menurut para ahli geologi, jenis batuan adalah jenis batuan granit. Granit? Ya, ini batuan sebenarnya yang sudah cukup sulit untuk dibentuk atau dipahat. Jadi di masa prasejarah itu, waktu mereka membuat ini itu termasuk mempunyai keahlian yang sangat tinggi karena ini jenis batuan yang keras. Jika arca Palindo menggambarkan laki-laki, travelers juga bisa melihat arca Langke Bulawa yang menggambarkan perempuan. Arca ini letaknya tidak begitu jauh dari arca Palindo di Lembah Bada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.